Sobat Spentri, kenalin aku Ima yang akan nemenin kalian buat dengerin kisah pengalaman horor dari teman aku yang udah ada di sebelah aku nih. Nah, coba dong kamu kenalin diri dulu ke Sobat-Sobat Spentri. Oke Kak, halo Sobat Spentri, nama aku Nurul. Jadi di sini aku akan berbagi pengalaman aku saat liburan di kampung. Nah, sekarang kita udah pada kenal kan sama Nurul. Nah, coba dong Nurul ceritain pengalaman horor apa sih yang menarik? Oke, jadi ini awal mulanya pada tahun 2019. Nah di sini aku ada kegiatan salat maghrib di musola dekat rumah nenekku, yang sekitar berapa meter lah dari rumah. Deket ya? Deket ya. Jadi di sini aku salat maghrib dan setelah selesai kan aku pulang jalan kaki. Di situ keadaannya tiba-tiba sepi banget. Nah nenek aku juga nggak ada di area di sana. Nah saat aku jalan itu di dekat musola itu ada nama kayak hutan bambu gitu Kak. Hutan bambu. Nah di sana tuh ada rumah kosong yang ditinggalin. Pas mau di ujung hutan bambu itu memang ada pohon beringin. Pohon beringin angker ya lumayan pasti. gede. Iya Kak. Nah di sini aku jalan. Setelah itu aku nggak sengaja melihat. Pas di dekat pohon beringin itu aku sengaja ngelihat ada kuntilanak lagi duduk-duduk di atas sambil duduk-duduk biasa aja sih Kak sebenarnya. Duduk di pohon beringinnya. Iya. Itu kamu berarti langsung lihat wujudnya secara langsung. Sebenarnya enggak, awalnya dia tuh nggak nengok ke depan, awalnya dia tuh nengoknya tuh ke pohon Kak. Oh, nengok. Nah, itu rambutnya tuh benar-benar panjang banget dari atas sampai bawah. Rambutnya itu hampir nyentuh tanah Kak. Panjang banget ya. Panjang, Terus Kak. gimana pas kamu ngeliat itu? Terus aku di sana diem, benar-benar diem kayak nge-freeze gitu. Nah, habis itu aku berusaha jalan. Pas aku jalan, tiba-tiba aku ngelihat ada satu hantu anak kecil yang lagi duduk di dekat pohon beringin. Di pohon beringin itu Kak. Terus kamu nggak bawa handphone atau alat penerangan? Enggak Kak, karena di sana itu kayak handphone itu kayak nggak bolehin gitu tuh masuk ke musola. Oh, Tapi kalau penerangan itu ada lampu jalan gitu Kak. Lampu jalan. Tapi redup ya. lagi redup. Ya, Terus itu posisinya benar-benar nggak ada orang sama sekali. enggak ada orang sama sekali. Jadi di situ aku jalan pelan-pelan. Habis itu tiba-tiba ada yang berusaha ngeraih kaki aku Kak. Meraih kaki kamu. Iya. Nah di situ aku jalan agak cepat. Setelah itu aku ngerasain ada yang megang kaki aku. Terus itu kamu nggak langsung lari? Enggak. Karena rasa kalau mau lari itu benar-benar berat gitu loh Kak rasanya. Oh iya. Setelah aku jalan pelan-pelan, akhirnya aku berhenti lagi gara-gara berat banget kaki itu, terasa berat banget. Jadi sepanjang aku diam itu aku selalu berdoa dalam hati semoga biar hantu-hantunya tuh hilang gitu Kak. Kamu tetap jalan ke depan. Jalan, tetap jalan. Nah akhirnya tuh agak-agak ringan gitu kakinya Kak. Setelah itu pas aku agak jalan cepat, tiba-tiba kuntilanak itu ngeliat ke aku. Mukanya tuh bener-bener hitam banget. Habis itu sama hantu anak kecil itu sempat ngeliat tapi cuma sekilas gitu aja lah Kak. Itu posisinya di depan kamu apa di belakang kamu? Di samping kiri. Di samping kiri. Ya. Kebetulan di situ malam satu suro. Oh, Terus itu sekitaran jam berapa berarti? sekitaran jam setengah 7. Oh, berarti belum Setengah 7 belum tengah malam ya? Belum. Setelah aku mulai jalan agak cepat, akhirnya aku lari nih Kak, gara-gara kayak takut banget gitu loh. Iya. Kaget ya? Kaget gitu, tiba-tiba dia dulu. Nah, pas aku lari kan udah nyampe nih ke rumah nenek aku. Di sana tuh jalanannya tuh rata. Tiba-tiba aku jatuh. Padahal nggak Nggak ada apa-apa. nggak ada halangan ya? Nggak ada halangan apa-apa. Nah, setelah aku masuk ke rumah, aku nggak ngeliat siapa-siapa ini Kak. Kayak kosong gitu loh rumahnya. Akhirnya aku taruh semua alat-alatnya ke dalam tempat khusus untuk tempat sholat gitu. Habis itu aku taruh, akhirnya aku tiduran. Nah, keesokan paginya kan aku masih main biasa-biasa aja nih. Nah, mulai menjelang maghrib itu aku tiba-tiba keserang panas tinggi sekitar 40-an. Wah, panas Panas banget ya. ya. Kayak gara-gara efek masih kaget. Ya. Di situ aku jalan ke kamar mandi. Awalnya masih biasa-biasa aja nih sebelum ditinggal sama nenek aku pergi ke musola lagi. Nah, udah aku tiduran karena di
aku tiduran tuh di ruang tamu sambil nonton TV gitu loh Kak, sambil main HP. Setelah aku tiduran, aku dengar ada suara benda jatuh yang bener-bener kayak gede banget itu loh. Keras banget. Ya. Setelah itu aku bangun, akhirnya aku ngecek satu rumah tuh nggak ada apa-apa yang jatuh. Berarti cuman suaranya aja ya? Iya, suaranya aja yang jatuh, suaranya aja yang kedengaran. Merinding banget sih dengernya. Jadi aku habis dari dapur itu kan aku lihat ngecek dapur juga. Akhirnya aku balik lagi duduk tiduran. Nah, pembatas dapur sama ruang tamu itu ada lemari. Pas itu aku ngelihat ada yang ngintip Kak. Di lemari itu? Dari sela-selanya gitu loh Kak. Nah, aku lihat terus aku datengin tuh. Coba. Kamu buka lemarinya? Enggak, aku bener-bener cuma ngelihat aja, cuma ngeliatin ada orang atau enggak. Akhirnya pas aku lihat gak ada orang ternyata. Di situ aku bener panik banget dan akhirnya aku lari ke warung depan rumah nenekku. Oh, ada warung di depan. Ada warung. Jadi aku lari sambil kayak baca doa gitu. Awalnya aku agak gini mau keluar aja takut gitu rasanya, soalnya tuh masih Pasti kaget dan berat banget ya. Iya. Udah masih menjelang maghrib, jadi kalau misalnya maghrib itu kan nggak boleh keluar rumah gitu, apalagi Iya. anak perempuan. Itu yang paling utama. Terus akhirnya aku kayak nyetel ayat-ayat gitu loh Kak. Oh, gitu. Ayat-ayat. Di warungnya atau di Nggak, pas di rumah tuh aku masih nyetel. Akhirnya aku bawa HP-nya sama senter, aku pergi keluar rumah. Nggak nutup pintu gitu loh Kak. Semua masih kebuka gitu. itu posisinya nenek kamu belum datang? Belum sama sekali, karena biasanya tuh pulangnya paling setengah 8. Nenek kamu pakai alat kendaraan apa yang jalan? Memang jalan kaki. Jadi Oh, yang jalan. di sana itu memang kalau mau ke masjid atau musola itu memang jalan kaki, minim kendaraan lah. Karena jauh dari perkotaan. Iya, paling motor. Oke. Nah, aku lari ke warung, masih nyetel ayat-ayat yang ada di HP aku, yang seadanya aja. Akhirnya aku masuk ke warungnya itu. Kebetulan aku bawa uang nih, jadi aku kayak nggak cuma diem aja, tapi sambil belanja gitu. Aku diem di sana, tapi pas tiba-tiba aku dengar kayak ada suara pintu kayak ketutup paksa gitu loh Kak. Ditutup benar-benar paksa. Itu dari suaranya dari rumah kamu? Dari rumah aku. Terus akhirnya aku lihat itu pintunya ketutup. Pas aku lihat kanan kiri memang nggak ada orang. Karena di sana tuh kalau misalnya maling itu kayak nggak terlalu banyak lah gitu. Nggak mungkin Nggak ya mungkin juga. nih. Akhirnya nenek aku datang, terus dia bawa mukena seperti biasa jalan. Akhirnya aku pulang ke rumah. Itu posisinya aku masih panas banget badannya. Itu masih panas. Pas lari itu masih panas ya? Berarti? Masih panas, itu benar pusing kepalanya. Berapa lama sakit? Aku sakit sekitar 4 harian. Oh, sekitar 4 harian. Jadi pas di hari keempat itu udah mulai reda. Jadi aku kayak udah mohon-mohon nih ke orang tua biar dipulangin ke Bali. Kamu cerita pengalaman ini ke Enggak, dari walaupun itu udah cerita udah lama, orang tua aku tetap gak tahu. Oh, belum tahu. Bahkan nenek aku nggak tahu. Masih kamu takut ya? Setelah itu aku udah mohon-mohon buat minta pulang ke Bali. Akhirnya 2 hari kemudian itu dijemput. Nah, aku pas sudah nyampe Bali itu, aku demam lagi nih Kak. Oh, masih demam? 3 hari. 3 hari. 3 hari di situ aku demam. Karena apa ya? Pas aku udah nyampe ke Bali itu ke rumah aku, sempet nih aku kayak ngerasa badanku berat banget. Gak enak gitu loh Kak. Orangnya masih nggak enak? Masih nggak enak. Habis itu aku diam, habis itu aku buka Al-Quran. Akhirnya aku terserang sakit gitu 3 hari. Aku tiduran, habis itu aku nggak balik lagi ke Jawa sekitar 3 tahunan, dan aku balik ke Jawa pas tahun lalu 2022. Itu pas kamu balik ke Bali, nenek kamu ikut ke Bali? Enggak, karena di sana dia netep gitu loh. Oh, berarti nenek kamu emang tinggal? Ya. Jadi
aku pas balik ke Jawa lagi pas tahun lalu itu agak takut gitu loh Kak. Masih keinget ya? Iya, awalnya itu aku udah nolak sama orang tua buat nggak pulang lagi ke Jawa. Tapi orang tua aku maksa, jadi ya udah aku harus terpaksa lagi pulang ke Jawa. Pas aku nyampe sana itu memang bambu-bambunya tuh udah agak berkurang gitu. Katanya ada kejadian-kejadian gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kena kejadian-kejadian di sana juga. Iya mungkin. Di situ aku lihat semuanya tuh agak berubah gitu ya. Dari rumah kosongnya tuh kayak dikontrakin gitu. Udah mulai banyak berubah. Udah banyak perubahan. Singkat cerita, aku di sana selama sekitar 2 minggu sama orang tua, sama kakak juga. Di situ aku memang agak ngerasain ada hawa-hawa yang gak enak juga sih kak, sama kayak waktu 2019 itu. Di situ aku benar-benar gak kepikiran lagi kalau misalnya ada kejadian itu bakal terulang lagi. Kalau hawa-hawanya itu bakal masih di situ. Terus aku pulang ke Bali lagi. Aku sakit lagi 3 hari. Sama bola Bali itu kamu masih tetap sakit? Sakit. Nah, aku memang bingung kenapa sih sakit ini. Tapi memang kayak udah biasa kalau orang yang udah diem di sana cukup lama dia bakalan sakit juga. Ganggu-ganggu. Katanya ada penghuninya gitu kak. Katanya gitu banyak yang kena. Banyak. Katanya sih banyak yang kena. Katanya ada yang lihat hantu anak kecil. Oh sama kayak cerita kamu berarti ya? Iya. Kadang-kadang ada lihat pocong, genderuwo. Berarti banyak banget yang udah diganggu sama. Iya kak. Jadi pas di pohon beringin itu sebenarnya udah sempat didoain itu biar nggak mengganggu orang-orang sekitar juga. Dan akhirnya pada tahun ini aku kan pulang ke Bali, pulang ke Jawa maksudnya. Aku kayak udah nggak ngerasain hal itu lagi sebenarnya. Oh, untungnya ya. Untungnya ya kak. Jadi aku udah ngerasain nggak ada hawa-hawa yang nggak enak. Jadi aku selama waktu ini ke Jawa itu aman-aman aja. Bagus lah ya. Ya, bagus lah. Gitu aja sih kak cerita aku. Nah, terima kasih ya Nurul udah berbagi cerita horor kamu. Ke Jawa aku kayak udah nggak ngerasain kemudian di sana. Untungnya ya. Jadi udah ngerasain nggak ada hal-hal yang enak. Jadi aku selama masuk ke Jawa itu aman aja. Bagus lah ya. Dan terima kasih ya Nurul udah berbagi cerita horor kamu. This is their horror experience. Don't forget to watch next episode. Happy Halloween. Spentry Podcast mengucapkan Happy Halloween.